sehingga kita harus mengembalikannya tepat waktu. Kalau misalnya kalau misalnya kita tidak bisa mengembalikan tepat waktu, ya, apa yang harus kita lakukan? Saya mau tanya dulu. Kalau memang laptop itu atau barang itu kita tidak bisa kembalikan tepat waktu, apa yang harus kita lakukan? Kita diamkan? Ayo, siapa yang menjawab? Para calon duta? Buka, unmute ya. Tadi udah dengar nggak penjelasan Ibu apa semualah sedang bertanya-tanya. Misalnya kamu pinjam barang temanmu, lalu kamu tidak bisa mengembalikan di waktu yang kamu janjikan, itulah intinya. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang jawab? Ayo para duta di mana kok diam? Nanti duta ini harus ngomong loh. Bersama-sama dengan institusi loh. Apa di depan terus tempatnya nanti dipamerin, ditanya-tanyain. Nah, gimana dong? Pertanyaan ibu ini aja kok slow sih. Ibu maaf, saya izin menjawab ya Ibu. Ya, Jadi kalau misalkan kita janji ke orang itu buat ngembaliin barangnya itu tidak tepat waktu, kita meminta maaf Ibu bahwa kita nggak bisa mengembalikannya tepat waktu Ibu. Seperti itu Ibu. bagus. Tapi ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Ayo, siapa yang mau menambahi? Ini bentuk-bentuk wujud perilaku ini loh. Eh, humanis loh. Jangan hanya kita ngomong-ngomong aja. Ini program saya, tapi hal kecil aja kita tidak bisa lakukan untuk peduli kepada teman kita. Gimana? Ada yang bisa nambahin? Waduh, para duta ini percaya dirinya kurang deh. Kok pada takut-takut sih? Percaya diri seorang duta harus lebih tinggi loh daripada mahasiswa lain. Ayo, tadi kata Rina ya, dia menyampaikan permintaan Betul, maaf ya. Ya, itu aja, betul permintaan Ibu. maaf ya. Eh, terus ini Bu, jujur. Jadi kita menjelaskan kenapa kita nggak bisa mengembalikannya secara tepat waktu, Ibu. Oke, minta maaf, lalu jujur kenapa alasan mengapa tidak bisa mengembalikan tepat waktu. Terus ada satu lagi, kurang. Ayo, ada satu lagi. Hal penting, coba dirasakan kamu ya barang kamu yang saya pinjam, tapi saya hanya ngomong dua itu. Ayo, kamu tenang nggak dengan hanya dua jawaban itu? Barangmu barang mahal, laptopnya misalnya. Ayo, satu item lagi. Hanya dua item yang diomongin Rina. Rina mau nambahin atau yang lain? Ibu, Ibu maaf, mungkin Hmm. minta persetujuan orang itu kita mengembalikannya kan telat ya, Ibu. Terus orang itu Hmm. tuh menerima atau tidak, Ibu. Menerima atau Terus tidak? iya Hah? iya Ah, menerima terus terus yang satu lagi apa? Tadi udah minta maaf lalu menjelaskan alasan. Terus satu lagi apa?
Terus janji Ibu tidak mengulanginya lagi. Masih kurang tepat. Janji. Kurang tidak mengulangi lagi. Ada satu lagi yang lebih tepat. Ayo, coba deh kamu pernah dipinjemin barang tapi hanya ngomong dua itu. Forever. Seperti itu. Apa? Jangan takut. Kenapa kamu takut ngomong? Kamu mahasiswa loh. Kasih aja pendapatmu. Ayo, siapa yang mau ngomong? Ibu tidak larang orang ngomong. Latih kepercayaan dirimu. Kapan lagi kamu berani? Ayo, bisa cowok, bisa cewek ini. Saya izin menjawab ya Ibu. Ya siapa? Ayo. Perkenalkan nama saya Ailestari Ibu. Hmm. Ayo, Ini Ibu memberikan ruang untuk orang itu memberikan pendapat Ibu. memberikan ruang pendapat. Masih belum tepat, Neng. Gampang sebenarnya. Tadi minta maaf, lalu menjelaskan alasan terlambat mengembalikan barang. Satu lagi. Mungkin meminta persetujuan untuk mengembalikannya di besok harinya Ibu atau di tanggal tertentu gitu. Nah, oke, hampir dekat dengan pendapat Ayu yang terakhir. Bukan meminta persetujuan, tetapi janjikan lagi kembali reschedule. Kapan kamu akan mengembalikan lagi? Kapan akan waktu kamu akan mampu mengembalikan paling lama lagi? Paham? Ya, jangan minta persetujuannya. Maksudnya inisiatifmu ada. Rasa tenggang rasamu itu ada loh, Neng. Dek, jadi kadang orang nggak tenggang rasa, nggak sampai pikirannya, aku nggak usah ngomong gitu deh. Berarti barangnya di aku aja sampai forever gitu. Ya dong, si kawan pasti bertanya-tanya. Jadi, misalnya tadi Rina bilang, teman, maaf ya, saya nggak bisa mengembalikan barangmu tepat waktu karena hari ini saya sedang sakit, jadi belum sempat ngerjain tugasnya. Jadi, laptopnya masih aku pakai ya. Nah, yang punya barang pasti gini dong. Jadi kapan nih laptop saya bisa kembali? Karena saya butuh juga dalam hatinya kan. Jangan ditunggu dia bertanya. Sebagai rasa tanggung jawab, kita peminjam harus memberikan komitmen janji lagi. Saya usahakan ya, besok pagi saya kembalikan ke kamu. Ya, malam ini saya tuntaskan, kerjakan. Itu rasa peduli, Dek. Kita beri ketenangan hati kepada orang yang punya barang. Kita harus merendahkan hati bahwa itu bukan barang kita, nakku. Tapi kadang-kadang kita udah langsung sok gitu, laptop aja gitu. Nah, kita artinya ibu di sini yang ibu maksud, posisikan dirimu dengan pada posisi orang lain gitu. Ya, tenggang rasanya tinggi itulah humanis, peduli. Ini masih salah satu contoh kecil loh. Ya, jadi ibarat orang ada pernah ngomong begini, ungkapan begini, kalau kamu nggak mau dicubit, gimana? Cubitin orang lain? Tapi kalau kamu nggak mau dicubit, berarti Berarti jangan nyubit orang lain Ibu. jangan nyubit orang lain. Nah, bagaimana kamu mau diperlakukan, demikian juga kamu perlakukan kepada orang lain. Ya, itulah basic humanistik. Nah, di Stikes Medistra Indonesia kita punya nilai REAL, REAL. Di sini kamu bisa baca sendiri apa kepanjangannya. Inilah fondasinya. Maksudnya seperti apa? Humanistik yang berbasis religi pertama, religion. Ya, jadi humanistik kita juga nggak bablas dong, gitu. Contoh,
sedang ujian. Lalu, saking kita peduli dengan teman yang nggak bisa menjawab, kita kasih lembar jawaban kita ke dia. Bener nggak itu? Humanis nggak itu? Ibu tanya, gimana pendapatmu? Tapi humanis. Kita kan tolong teman saat ujian supaya bisa menjawab juga seperti kita bisa menjawab. Benar nggak itu? Ayo, kasih pendapat. Setuju? Kasih contekan? Kasih pendapat gimana? Berarti setuju ya? Kasih contekan ya? Ayo, ayo. Tidak setuju, Ibu. Ya, kenapa? Karena itu perbuatan yang tercela sih, Bu. Betul. Jadi kita humanis harus menyesuaikan dengan nilai-nilai ajaran agama. Sekarang, kamu lihat di dunia barat sana, ya, saking diberikannya ruang kebebasan kepada semua orang, maka peraturan kehidupan di luar sana sudah barbar. Seperti apa? Nah, orang yang apa negara-negara yang menyuarakan hak asasi manusia yang tidak berdasarkan nilai-nilai agama, maka mereka melegalkan banyak hal. Seperti apa? Aborsi, mereka legalkan. Nikah di apa? Apa tuh? LGBT, mereka legalkan. Katanya hak. Kita tidak. Harus sesuai dengan ajaran agama humanistik kita. Humanistik juga itu mereka ngomong di atas atas dasar humanistik juga mereka-mereka dunia barat itu. Tapi apa? Ibu bilang tadi udah barbar. Gak ada dasar rohani, agama, dan spiritual yang kuat. Kemudian, tadi Ibu sudah singgung di awal. Kalau perilaku humanistik ini nggak bisa dibuat-buat atau pura-pura, itu datangnya dari spiritual yang sehat. Maka apa? Sering dengarin siraman rohani. Sering kamu tekun dengan ibadah-ibadah agamamu. Sehingga itu yang akan membuat kamu bisa menerima siapapun apa adanya. Dan bisa terpancar attitude-attitude humanistik di dalam dirimu. Sehingga orang bisa melihat, oh kamu beda. Kamu seorang yang peduli. Dan betul, tidak salah Anda adalah duta humanistik di Stikes ini. Ya, jadi ini penerapan-penerapannya yang berbasis religi, boleh nanti kamu baca sendiri deh. Ini Ibu ya. Nah, R kita tadi bicara real, R, E. R religi, religius, E empati. Ini empati, tadi kita sudah bahas juga bagaimana kita menghormati orang lain, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, peduli, caring. Ada teman yang sakit, jangan cuek di kamar gitu, ada teman yang sakit, udah demam-demam, kita lewat aja, nggak peduli. Bantulah, tolonglah, saling tolong-tolongan lah. Tanyakan, gimana keadaan, apa yang dibutuhkan. Saya beli makanmu ya, temannya, kamu kan gak bisa turun di asrama. Gimana? Kamu mau apa? Kalau kamu nggak selera makan, kamu mau makan apa? Gitu. Ya, jadi ini eh, di apa di lingkungan terdekat kita kita bisa aplikasikan empati ini. Ketika kita bisa aplikasikan di eh, kehidupan kita terdekat ya terhadap teman kita di kosan, di asrama, terhadap orang tua kita, maka semua nanti di dunia-dunia ini pelayanan kesehatan, dunia kerja sudah terbiasa, udah menjadi habit ya perilaku humanistik itu. Loyalty, apa tadi? Rea, attitude ya.
Empati kok nggak ada A ya? Oh, A-nya attitude tadi udah di depan ya, yang slide-slide sebelumnya. Nah, jadi ibu masuk ke loyalty, artinya loyalitas di dalam melakukan humanistik ini konsisten. Maksudnya begini, setia kita melakukannya. Contoh, eh kamu setiap lewat depan satpam selalu sapa Pak Satpam nggak? Setiap lewat pagar kampus. Selalu sapa Ibu. Selalu sapa. Itu kamu sapa tergantung moodmu atau memang eh, karena kamu memang ini ngalir dari hatimu kamu sapanya. Kalau mood aku nggak bagus, aku nggak sapa deh. Gitu? Kalau untuk saya sih real dari hati ya Ibu. Hati-hati, berarti konsisten. Loyal. Kita loyal dengan nilai itu. Itu maksud ini, loyalitas. Ya. Jadi kalau misalnya kita pun memperhatikan teman yang sakit, misalnya teman sekamar kita, jangan karena oh dia kan udah eh apa ya selek dengan gue kemarin tuh makanya dia sakit biarin aja deh gitu. Saya nggak caring sama dia, saya nggak care dengan dia. Biarin aja dia sakit, gak usah ditolong. Nah, jangan seperti itu. Maksudnya kamu membeda-bedakan orang, apa namanya perhatianmu kamu bedakan. Sekarang temenmu, bestimu kamu sayangi, kamu perhatiin. Yang nggak bestimu kamu nggak perhatiin. Kalau dia lagi butuh pertolongan nggak boleh. Jadi ini loyalitas ya terhadap nilai humanistik, kesetiaan. Bicara tentang kesetiaan. Oke, ini slide-slide berikutnya ini sesuai dengan prodi ya. Ada yang kebidanan, bicara tentang humanistik sesuai dengan visinya yang komplementer. Kemudian perawat, komunikasi terapeutik dan farmasi, layanan farmasi tentang komunikasi juga ya. Kamu bisa nanti baca-baca di slide ibu. Oke, nah demikian pemaparan dari Ibu mengenai humanistik dan nilai real dalam humanistik. Saya kembalikan ke MC. Ucapkan pada Ibu Linda Kristiani dalam Banua FUCM yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, dibuka sesi tanya jawab kepada kakak-kakak semuanya, tapi kalau tidak bertanya, karena materinya sangat menarik loh. Untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilakan resen, sebutkan nama dan pertanyaannya ya kak. Apabila terkendala sinyal, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui room chat Zoom. Oke, sebelum ada yang bertanya, MC tadi kan kamu bilang ada isoma dulu ya. Maksud Ibu kita tuntaskan aja mungkin 10 menit tanya jawab ya. Habis itu kita nggak ketemu lagi ya. Kita nggak apa nggak break lagi ya. Langsung aja ditutup ya. Setuju nggak? Baik Ibu, setuju Ibu. Oke, baik. 10-15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Saya izin bertanya Ibu, Ya, apakah silakan perkenalkan nama. baik Ibu, perkenalkan nama saya Ayu Lestari, saya dari tingkat 1 kebidanan Ibu. Pertanyaan saya, berarti prinsip humanistik ini bisa berdampak negatif jika diterapkan secara berlebihan ya Bu? Oke, itu aja pertanyaannya. Ada lagi? Sudah Ibu itu saja. Oke, bagaimana MC? Langsung dijawab atau dikumpulin dulu? Baik Ibu, bisa langsung dijawab Ibu. Oke, baik. Nah, jadi perilaku humanistik yang berlebihan, misalnya contoh ya, karena kita peduli. Nah, dalam melakukan humanistik ini perlu adanya namanya hikmat dan bijaksana. Contoh,
Ada teman yang kekurangan uang misalnya, butuh duit. Karena kita peduli, lalu kita pinjamkan uang kita. Ya, iya dong. Kita ada rasa kasihan lah ya, pasti. Dengan teman kita ini, misalnya dia belum makan, kita pinjamkan duit kepadanya. Kemudian, besoknya, dia apa namanya, ngomong lagi bahwa dia nggak punya duit, tapi kita lihat perilakunya, kok dia bisa ya, misalnya nonton bioskop, misalnya. Lalu kita pinjamkan lagi, tanpa dia eh, belum mengembalikan uang yang kita pinjamkan pertama. Kemudian dia mengeluh lagi dengan kita bahwa uang sekolahnya atau SPP-nya belum dibayar. Nah, kamu apa ini juga apa ini terus berbelas kasihan dengan orang seperti itu? Nah, tentu dalam melakukan kepedulian kepada orang, kita harus memiliki kebijaksanaan. Apakah mendidik dia kalau kita terus-menerus meminjamkan duit? Sedangkan pola hidupnya, pola gayanya tidak seimbang dengan keluhan-keluhannya. Nah, jadi ya, dalam contoh ibu bilang, ayu, ayu, maksudnya seperti ini nggak sih? Iya, Berlebihan? betul. Yang kamu Ya, berlebihan? seperti itu, Ibu. Iya, iya. Maksudnya kita juga jangan apa ya, terlalu polos. Kita tidak boleh terlalu lugu atau dibodoh-bodohin atau ini harus cerdas di dalam melakukan kepedulian kepada orang lain, ya? Paham? Baik, Nah, seperti itu Ibu. ya, Dek, ya. Gitu. Seimbangkan nilai, cek sasaranmu yang kamu beri belas kasihan itu benar jujur nggak gitu loh. Atau berpura-pura, sedang berpura-pura. Ada sifat-sifat orang manipulatif loh, Dek. Memanfaatkan kebaikan kita. Benar nggak? Setuju nggak? setuju, Ibu. Nah, jangan kita sampai terbawa arus atau terpengaruh dengan sifat-sifat orang seperti itu. Kita peduli dengan dia, kita bisa kita peduli dan kasihan dengan dia bukan saja dengan kita mengabulkan semua permintaannya, tapi kita juga dengan menegur dan menasehatinya. Ah, itu kepedulian kita juga kalau misalnya mau mendidik karakter orang. Tegur dan nasehatin, bukan marah. Tegur dan nasehatin. Oke? Dan tidak salah kalau kita tegas. Kalau udah ada indikasi seseorang itu berperilaku memanfaatkan kebaikan kita, kita wajar kalau kita tegas. Oke? Setuju? Setuju, Ibu. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Moderator silakan, MC Pandu. Bagaimanakah atas jawabannya? Apakah sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baik, untuk para peserta yang masih ingin bertanya, saya persilahkan ya, Kak.
Oke, kalau tidak ada lagi, boleh ditutup. Dan pastinya materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan hari ini. Baik, karena keterbatasan waktu, maka saya tutup sesi tanya jawab. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, jangan keluar dulu ya kakak-kakak dan teman-teman. Kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh saya sendiri dalam hitungan ketiga. Untuk kakak-kakak operator, mohon dibantu ya kak. Baik, kepada kakak-kakak dan teman-teman, semua boleh dibuka kameranya ya kak. Untuk slide pertama, ayo tunjukkan senyum terbaiknya. Saya hitung, 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan, serta antusiasnya dan dari kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah menyimak dan partisipasi dalam acara pembekalan dari saat amal di kehidupan. Sampai jumpa di pembekalan materi selanjutnya pada hari Rabu 28 Mei 2025 ya Kak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ada pantun nih. Mohon dibantu ya Kak. Baik, Kak. Main layang-layang di sore hari. Terbang tinggi di langit biru. Acara ini begitu berseri. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Novawalinta, selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link absen ya kakak-kakak. Sekarang sudah boleh live ya ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam, salam humanistik. Selamat malam, salam humanistik. Terima kasih, Ibu.